Bagaimana kalau kita berbicara tentang the power of prayer and the power of forgiveness? Gitu. Kenapa? Karena manusia tanpa hidup doa, maka manusia itu akan hidup di dalam kekeringan. Meaningless. Boleh bisa saja kita menjadi seorang pekerja sosial tanpa doa. Bisa. Gitu ya. Kita bisa menjadi baik tanpa doa, bisa. Bahkan minggu kemarin pun saya berkhotbah, orang bisa diberkati tanpa Tuhan, bisa. Gitu. Apakah orang bisa berhasil tanpa Tuhan? Bisa. Saya jamin bisa. Tetapi apakah keberhasilan itu membawakan anugerah, berkat, sukacita, damai bagi manusia itu atau tidak? Karena Allah itu adalah esensi yang tidak pernah bisa ditinggalkan dari hidup manusia. Manusia selalu melekat kepada Allah karena diciptakan oleh Allah. Maka pada saat saya berpikir the power of prayer and the power of forgiveness, oh great banget, bagus banget gitu ya untuk berbicara hal itu. Maka saya mencoba untuk, karena ini Bible study juga gitu ya, melihat bagaimana Yesus berbicara tentang pengampunan, bahkan tentang doa. Saya mencoba mengutip dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 11. Silahkan kalau teman-teman mempunyai kitab suci masing-masing, silahkan dibuka sehingga mencoret-coret. It's okay. Toh kitab suci Anda, gitu ya, lebih baik diberi tanda supaya mana kalimat atau kutipan yang meaningful bagi Anda, yang membuat sebuah pencerahan, yang membuat sebuah trigger, gitu ya. Kan kitab suci itu kan bukan informasi. Kitab suci itu formation, untuk membentuk, bukan untuk memberitahu semata-mata, bukan. Jadi tidak pernah bisa kita menemukan pengetahuan historis yang eksak, ilmu alam yang eksak di dalam kitab suci. Nah, karena kitab suci adalah firman Allah untuk formation, membentuk kehidupan manusia. Maka saya suka sedih kalau ada orang baca kitab suci semata-mata hanya ingin menghafalkan. Maaf. Semata-mata hanya ingin dikatakan, oh lu edan banget, lu keren, lu bisa hafal kitab suci, keren. I think that's not the spiritual of knowing God, gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa kitab suci, knowing God itu bukan berarti saya tahu. Knowing God itu berarti apa? Saya juga sungguh mengalami Tuhan. Maka kita kembalikan kepada Injil yang akan saya coba pakai untuk berbicara tentang the power of prayer ini. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau, memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman, ini adalah sebuah janji, promise dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjanjikan, itu berarti apa? Janji Allah bukanlah omong kosong bagi manusia. Hanya seringnya orang selalu mengutip ini lalu mengatakan, Romo saya sudah meminta, saya sudah mengetuk, saya sudah mencari, tetapi toh apa yang saya harapkan, apa yang saya minta, kok tidak pernah terjadi. Seperti apa yang saya katakan. Seperti apa yang saya inginkan.
Jadi ingat, kitab suci bukanlah bahasa. Jadi bahasa kitab suci itu kan bukan semata-mata bahasa yang literer gitu ya, yang tertulis begitu. Bahasa kitab suci harus ditafsirkan. Maka kenapa para imam sekolah penafsiran kitab suci? Dan menafsirkan kitab suci tidak boleh sembarangan. Menafsirkan kitab suci harus tahu konteks di dalam Yesus waktu itu berbicara tentang apa. Ada apa kok Yesus sampai berbicara seperti itu. Dan sebagai orang Katolik, menafsirkan kitab suci harus juga selaras dengan ajaran gereja. Jadi tidak pernah boleh kita menafsirkan kitab suci selaras dengan keinginan saya, gitu ya. Saya udah nempeleng orang, Pak, lalu dia ingin membalas, ingat, kitab suci berkata, barang siapa ditampar pipi kananmu, harus beri pipi kirimu. Kasihin satu lagi, gitu ya. Kalau Anda memberi, Anda adalah tolol, gitu, orang tolol, saya katakan, gitu, tolol. Dan Anda mau diperbudak oleh apa? Oleh orang yang memakai kitab suci hanya demi kepentingannya sendiri, gitu. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengolah kitab suci dengan ajaran gereja. Katekismus Gereja Katolik artikel 2559 mengatakan tentang doa. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi menarik di sini. Selalu doa itu adalah mengangkat jiwa, mengangkat sebuah permohonan demi hal-hal yang baik. Ya, jadi kalau ada orang yang berkata, Romo boleh nggak ya, supaya saya berdoa karena saya ini bisnis saya kerjanya di variasi mobil gitu ya, lalu tetangga juga punya variasi mobil sesama Katolik, lalu kita novenakan supaya dia jangan laku gitu. Nah ini lihat, ini bukan demi hal-hal yang baik. That's not prayer, that is curse. Itu kutukan, that's not prayer. Jadi katekismus itu mengajarkan doa itu adalah sesuatu untuk permohonan hal-hal yang baik. Dan kalau kita mengangkat jiwa, mengangkat hati demi hal-hal yang baik, oleh karena itu kita pun harus merefleksikan dari mana kita berbicara. Dari mana doa-doa itu berasal? Apakah dari sebuah kesombongan? Atau dari sebuah keterpurukan? Dari sebuah kehancuran? Ingat, doa yang berasal dari kesombongan adalah doa seorang Farisi. Tuhan, saya berpuasa setiap minggu, saya memberikan sedekah, saya berbuat baik, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Itu doa dari dari hati yang mengangkat, memamerkan kebaikannya kepada Tuhan. Jadi di sini dasarnya awalan doanya sudah nggak benar gitu. Jadi awalan doanya bukan dimulai dengan sikap batin yang benar. Karena apa? Mau memperlihatkan prestasi di hadapan Tuhan. What? Siapa lu? Gitu ya, mau memperlihatkan prestasi. Prestasi kita tidak akan pernah menambah kemuliaan Tuhan. Bahkan prestasi kita tidak akan pernah membuat Tuhan memperhitungkan apakah orang ini layak atau tidak. Ingat itu. Jadi manusia harus mengawali doa dari sebuah sikap hati yang berada di dalam jurang. Di dalam apa? Hati yang rendah dan penuh penyesalan. Gitu ya. Sehingga ada lagunya bagus toh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lihat, ini pujian dan penyembahan yang muncul dari sebuah apa? Dari sebuah kesadaran, siapa saya ini di hadapan-Mu Tuhan.
Kalau engkau berkata malam hari ini, berhenti lu. Selesai sudah. Semua yang kita cari, semua yang kita kumpulkan, tinggalkan semuanya itu. That is God. He can do it to us. Yes. Why? Because He is the creator. Nah sekarang kalau kita melihat, kalau begitu rupanya kerendahan hati adalah dasar dari doa. Maka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 26 mengatakan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Maka karena kita tidak tahu, supaya kita mendapatkan anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Jadi ini yang seringkali menyedihkan. Ada banyak orang Katolik kalau disuruh doa, ayo. Misalnya ada seorang anak kecil ya gitu namanya, Lai-Lai gitu. Hai Lai-Lai, ayo berdoa. Saya nggak bisa berdoa, udah dia aja gitu. Dan kenapa orang ini berkata nggak bisa berdoa? Karena orang ini punya pikiran bahwa doa saya itu harus mengagumkan orang lain. Kata-katanya harus keren-keren gitu ya. Kata-katanya harus hebat, kata-katanya harus berhikmat. I know. Manusia itu bukan manusia yang penuh hikmat kalau bukan roh Allah hadir dalam diri kita. Jadi yang penting kalau kita sudah dipimpin, kamu doa, ya sudah dengan kerendahan hati. Biarlah kalau Allah mau memakai saya, sehingga kata-kata mengalir menjadi sebuah pujian, penyembahan, dan menjadi sebuah rasa kerendahan hati yang diungkapkan dalam iman, ya roh memakai kamu. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kamu doanya datar-datar saja, it's okay lah gitu ya. Yang penting kan ada sesuatu iman yang saya tunjukkan gitu. Karena seringkali ada orang-orang yang bilang, wah Romo doanya keren banget, berhikmat banget. Gitu saya berpikir, kok doanya biasa-biasa aja kata saya gitu. Kenapa orang itu merasa seperti itu gitu. Jadi ingat, doa itu bukan mencari pujian. Doa itu mengangkat pujian dari sebuah hati yang penuh dengan kerendahan. Apalagi tadi, jadi kita tidak bisa berbicara apa-apa, maka sikap batin yang benar adalah di depan Allah manusia itu adalah seorang pengemis. Dia tidak ada apa-apanya. Pengemis itu kan hanya menantikan kemurahan hati orang lain. Pengemis itu kan hidupnya tergantung dari orang lain. Tidak bisa dia menentukan orang lain gitu ya. Dia minta-minta dikasih 2.000, ya thank you, dia nggak bisa, kok 2.000 sih gitu ya. Saya ingat kalau teman-teman jalan-jalan ke Bandung gitu ya, di sana kan keluar tol itu kan pasti ke Pasteur tuh, ada perempatan Pasteur gitu ya. Saya ingat di sana kadang-kadang maaf ada beberapa yang pakai baju-baju perempuan pada laki-laki gitu ya. Lalu dia kecrek-kecrek, kasih dong duitnya, dikasih 2.000. Ih ganteng-ganteng kok pelit gitu ya. Itu ampun Tuhan gitu. Itu bukan pengemis gitu ya. Itu namanya pemberontak gitu. Jadi kalau gereja mengajarkan manusia untuk berdoa dengan sikap pengemis, apapun yang Tuhan beri harus dalam membuat kita bersyukur. Harus membuat kita berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Sampai Engkau memberkati hidupku. Maka dengan demikian doa merupakan ungkapan jiwa kita yang mengakui kebesaran Tuhan. Dan di saat yang sama kita pun mengakui keterbatasan kita. Jadi kita berdoa karena saya tahu saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maksudnya adalah keberhasilan setiap hal yang saya bisa lakukan dan mendapatkan kemuliaan, katakanlah nilai tambah dalam hidup saya, yaitu tadi keberhasilan, itu semua tidak semata-mata karena saya yang berusaha. Ada campur tangan Tuhan di dalam setiap usaha saya. Itu berarti apa? Mengakui keterbatasan. Saya pernah diundang oleh sebuah keluarga makan-makan. Anda tahu toh, steak yang paling mahal zaman dulu Tony Romas.
Satu sticknya itu 750.000. Saya diajak makan sama keluarga itu, lalu mereka sibuk masing-masing dengan handphonenya. Lalu setelah pas sudah sampai, ayo pastor makan aja duluan, silakan silakan. Kita nunggu kok yang lain. Gak apa-apa silakan pastor. Lalu anaknya tuh ngomong kepada saya, anaknya masih kecil lucu. Romo makan aja nggak apa-apa, nanti keburu dingin Romo, nggak enak. Tony Romas itu udah mahal, harus dimakan anget-anget. Terus saya ngomong, ini anak kecil cerewet, gua tabok juga kata saya tuh. Tapi kan ini anak yang mengundang gitu ya. Nanti kalau gua tabok, gua yang harus bayar gitu ya, sticknya. Lalu saya sebelum makan, saya buat tanda salib dan berdoa. Anak itu kaget. Lalu dia tanya, Romo, emangnya kalau didoakan sticknya lebih enak? Emangnya kalau habis berdoa, Romo, sticknya jadi tambah empuk? Biasa aja, sama aja Romo, nggak didoakan juga, sama aja. Terus saya berkata, nak, di biara juga ada loh yang mau makan tidak berdoa dahulu. Lalu anak itu semangat. Siapa Romo? Romo siapa? Bukan Romo. Lalu siapa? Ayam, kata saya itu. Jadi apa yang saya mau katakan, itulah bedanya ayam dengan manusia. Gitu. Ayam makan tidak perlu dia bersyukur gitu ya. Tidak perlu dia merasakan, Tuhan terima kasih bahwa saya mendapatkan dengan keterbatasan ini, tanpa pertolonganmu saya dapat rezeki. Dah, ayam dikasih roti, makan langsung peletak-peletok gitu. Itu bedanya manusia. Jadi pada saat manusia mendapat berkat, ia selalu bersujud, ia selalu mengatakan, God, that is because of you. Itu kerendahan hati, teman-teman. Diana, nanti saya tolong diingatkan kalau saya kepanjangan ya. Pastor, stop gitu ya. Karena kadang-kadang saya kesurupan kalau ngomong. Kayaknya ini anak-anak semuanya harapnya Romo ngomong sepanjang 2 jam deh. Enak aja. Saya semaput tuh. Saya sedang sakit perut. Jadi jangan panjang-panjang. Jadi kalau kita mencoba untuk meneladan bagaimana doa dari pribadi Yesus, di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 dikatakan, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi rupanya berdoa itu adalah saat bagi kita untuk menarik diri. Menarik diri dari kesibukan. Menarik diri dari rutinitas. Menarik diri dari komunitas bahkan. Maka di situ pentingnya bahwa doa pribadi tidak pernah boleh dihilangkan dalam hidup manusia. Jadi walaupun Anda komunitas YP gitu ya, Yohanes Paulus lalu senang kumpul, lalu doa bareng, oke, saya tidak mengatakan salah, but private prayer is the most important thing in your life. Anda berkata, kenapa pastor? Halo, kalau pernikahan bisa massal. Bisa, pernikahan massal bisa. Tapi pacaran massal bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada pacaran massal itu. Mojok itu pasti berdua-dua. Nggak akan mojok berempat. Kalau berempat namanya main kartu, bukan pacaran. Gitu ya. Jadi kalau pacaran itu berdua. Jadi bagaimana kita berpacaran dengan Tuhan, intimitas dengan Tuhan, ya lewat doa pribadi. Doa pribadi. Gitu. Jadi Yesus menarik dirinya dari rutinitas, dari aktivitas, bahkan dari komunitas. Dia melakukan intimasi dengan Tuhan. Di samping itu, kalau kita melihat doa Yesus, ingat bahwa Yesus itu berdoa pada saat krusial dalam misinya. Saat krusial itu saat-saat berat, saat-saat sulit. Misalnya apa? Saat Yesus dibaptis. Mengapa itu menjadi sebuah krusial? Karena dia kan anak Allah gitu ya. Kenapa kok anak Allah mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Jadi kalau anak Allah mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, berarti yang lebih besar Yohanes Pembaptis dong. Gitu. Ini kan bisa menjadi sebuah kontroversial bagi kehadiran Yesus. Membuat para pengikut Yohanes Pembaptis
Lu aja dibaptis sama guru gue gitu ya. Gitu. Krusial. Tetapi juga di samping itu Yesus pun melakukan doa sebelum apa? Sebelum memberikan kesaksian tentang Bapaknya. Sebelum bercerita tentang hidupnya bahwa dia harus menghadapi kesengsaraan. Yesus berdoa. Bahkan sebelum ia menyerahkan nyawanya pun Yesus berdoa. Jadi kita sudah bisa melihat ada 2 poin yang bisa kita tiru, teladani dari hidup Yesus. Bahwa saat-saat krusial, saat-saat di mana Yesus harus menentukan pilihan pun, ingat pada saat Yesus sebelum memilih para murid, Yesus pun berdoa. Pada saat Yesus sebelum merubah 5 roti menjadi begitu banyak, menggandakan roti, Yesus berdoa. Yesus mengucap syukur. Jadi saya mau perlihatkan bahwa ada saat-saat dalam kehidupan di mana Yesus selalu berkoneksi dengan Tuhan. Maka ada istilah di dalam gereja, ora et labora, gitu ya. Jadi ora dan labora tidak pernah dipisahkan, gitu ya. Ora in labora, gitu ya. Doa di dalam kerja, dan kerja itu adalah apa? Adalah sebuah tindakan ungkapan doa kita kepada Tuhan. Nah, dasar doa Yesus itu apa? Jadi dasar doa Yesus adalah kepercayaan kepada Bapaknya. Maka di Injil Matius bab 7 ayat 11 dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dasar doa dari Yesus bukan semata-mata kerendahan hati, tetapi ada sebuah iman, ada sebuah kepercayaan bahwa saya meminta kepada Sang Penguasa yang tahu memberikan yang terbaik. Saya masih ingat ada lagunya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Lihat dikatakan berikutnya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Ini. Jadi doa itu adalah apa? Adalah tindakan percaya kepada kebaikan Tuhan. Maka saya selalu berkata, kalau kamu tidak percaya, nggak perlu berdoa. Ngapain berdoa? Lu bohong, lu doa kamu gitu ya. Jadi ada yang berdoa itu sambil mengharapkan terjadi nggak ya, bisa nggak ya. Kalau doa sudah dimulai dengan bisa nggak ya, mungkin nggak ya, jangan berdoa. Gitu. Anda sudah memulai doa dengan sebuah keraguan. Jadi doa itu adalah sebuah kepercayaan, iman. God, I believe that you will bless us. I believe that you will give what is the best for me, according to you, not according to myself. Jadi di situ letak kepercayaan harus ada. Jadi bukan mungkin nggak ya Tuhan berikan aku jodoh, mungkin nggak ya, gitu. Ya akhirnya Tuhan juga, lu ragu, apalagi gue, kata Tuhan. Jadi kalau tindakan doa diawali didasari dengan keraguan, it's better you do not pray, gitu ya. Jangan berdoa kalau begitu, sia-sialah gitu kalau gitu. Nah, doa yang harus kita sadari, di dalam doa kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan.
Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu dan mau sempurna. Kita jangan menjadi manusia yang sok tahu, lebih tahu daripada Tuhan. Enggak. Jadi doa itu apa? Doa itu adalah untuk mempersiapkan sikap hati kita untuk menerima apa yang kita minta. Jadi kalau memang itu sesuai dengan kehendak Allah dan kita akan menerimanya, hati kita sudah siap sedia dengan penuh rasa syukur. Atau doa pun mengubah sikap kita jika doa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat di sini. Jadi doa itu tujuannya pertama-tama menurut Santo Thomas Aquinas mempersiapkan hati untuk menerima hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Atau mengubah sikap hati untuk menerima hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mungkin pernah bercerita, tapi toh ini mengalami juga gitu ya, bahwa di dalam Ordo Salib Suci di mana saya berada, tinggal, kami memegang regula aturan hidup Santo Agustinus. Dan menurut Santo Agustinus, mati raga yang paling berat itu bukan puasa. Mati raga yang paling berat bukan pantang. Mati raga yang paling berat adalah apa? Hidup bersama. Itu paling berat. Betul. Entah hidup bersama dalam perkawinan, entah hidup bersama kami dalam komunitas. Anda aja hidup perkawinan dengan Anda ya, dengan pasangan yang Anda pilih, pasti toh punya penderitaan. Kenapa ya Romo, dia dulu waktu pacaran, ya Tuhanku Yesus, dialah pahlawanku. Ya Tuhan, dia suruh nganter saya kemana-mana mau. Siap, hujan badai dia terjang Romo. Lah setelah 5-10 tahun, ya Tuhanku Yesus, dia pandai sekali manggil saya Gojek, manggilin saya GoFood, nggak pernah dia mau nganterin saya gitu ya. Jadi tidak ada pengorbanan. Lampu mati pun harus saya yang naik dan si bapaknya duduk di bawah. Ayo Mi, hati-hati Mi, terus Mi, di atas lagi. Hati-hati kalau jatuh. Ingat Mi, kalau jatuh nanti jangan-jangan dipanggil Tuhan. Gue sendirian gitu ya. Jadi lihat di sana bahwa hidup bersama adalah sesuatu yang tidak gampang. Kenapa tadi mungkin Diana sudah berkata, mengingatkan bahwa cenderungnya kita mengubah orang lain, mengubah orang lain. Saya bertahun-tahun hidup dengan komunitas besar, 10-11 orang di Pratista. Dan 10-11 orang enak. Nggak cocok dengan satu, masih ada 10, 9 orang. Nggak cocok dengan 2, masih ada 8. Dicuekin sama 3 orang, masih ada 7. Nah sekarang saya tinggal dengan 3 orang. Dicuekin 2 orang, mati saya. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Justru pada saat saya tinggal dengan 3 orang, betul-betul saya harus belajar untuk apa? Tuhan, saya dari dulu ingin supaya apa? Saya satu rumah dengan teman-teman yang cocok, yang pas dengan saya, Itu hampir doa saya. Dan syukur kepada Allah, saya selalu masuk komunitas dengan teman-teman yang tidak pas dengan saya. Jadi bukan hanya saya yang menderita, mungkin teman saya pun menderita karena kedatangan saya. Jadi pada saat itu saya akhirnya berdoa, Tuhan ubah hati saya supaya saya bisa hidup bersama mereka. Dan di saat saya mencoba untuk menikmati hidup bersama dengan mereka tanpa melakukan apapun, tanpa menuntut apapun, mereka pun enjoy dengan saya. That's the greatest thing in the community life gitu. Di saat saya bisa menikmati persaudaraan dengan teman-teman, dan teman-teman pun bisa menikmati persaudaraan dengan saya.
Jadi itulah doa tujuannya apa? Mengubah sikap hati kita. Jadi bukan semata-mata Tuhan harus mendengarkan doa saya di dalam apa? Di dalam permohonan kita. Jadi doa bukan untuk mengubah Tuhan. Justru Tuhan mengubah kita. Tuhan mengubah hati. Maka Santo Thomas Aquinas pernah berkata, dalam doa, akal budi dan keinginan hati harus bekerja sama untuk menerima dan mengalami kehadiran Tuhan. Menarik, Thomas Aquinas ini adalah seorang teolog besar di dalam gereja. Dia mengatakan bahwa doa itu adalah daya pikir dan daya hati. Dan daya pikir dan daya hati itu harus menyatu. Supaya apa? Supaya akhirnya menjadikan daya kehendak sungguh-sungguh. Jadi orang kalau daya pikir dan daya hatinya tidak menyatu, maka daya kehendak pun setengah-setengah. Gitu ya. Jadi dia pikir nggak mungkin lah gitu ya. Tapi hatinya ingin gitu. Tapi hatinya ingin, tapi dia di pemikirannya ada keraguan. Maka daya kehendak pun tidak akan menjadi full, setengah-setengah, suam-suam kuku gitu. Jadi kehadiran Tuhan harus diterima dengan dua daya kehidupan kita, pikir dan hati kita. Dan Santa Teresa mengatakan, jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata dalam doa kita pun menjadi percuma. Itu tadi yang saya katakan. Kalau engkau berdoa tanpa punya iman, it's better not to pray. Nah, itu menjadi sebuah kebohongan, kata-kata kosong, kehampaan. Tidak ada apa ya? Nah, tidak ada unsur relasional di dalam doa. Seperti saya ingat di biara kami di Pratista itu ada burung beo gitu ya. Burung beo itu kalau pagi-pagi, kalau kita datang selalu berkata, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, gitu ya. Lalu kita tanya, hai beo, selamat pagi, gitu ya. Lalu saya ngomong, beo, bego. Dia ngomong, selamat pagi, gitu ya. Dia tidak mengerti kata-kata itu, gitu ya. Jadi kata-kata itu tidak ada maknanya bagi dia. Jadi seperti itu. Jangan-jangan kalau doa kita tanpa iman, tanpa hati, seperti seekor burung beo yang berkicau. Dan Katekismus Gereja Katolik artikel 2562 berkata, hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita juga harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa. Ini yang tadi menegaskan apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Jadi hati dengan pikiran harus sinkron di dalam doa. Disitulah letaknya sebuah iman gitu. Jadi mungkin di dalam pikiran saya berkata, aduh ragu-ragu, aduh nggak mungkin, aduh nggak bisa banget. Tetapi pada saat kita mau berdoa, kita harus tahu bahwa kuasa Allah melebihi pikiran kita, melebihi apa yang saya perhitungkan. Jadi di situ harus memainkan. Nah sekarang kalau kita tadi berkata bahwa doa itu adalah ungkapan pikiran dan hati, kita harus bertanya, apa sih isi hati kita? Injil Matius Lukas berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa isi harta kita? Apa isi harta hati kita? Jangan-jangan isi hati kita isinya adalah penderitaan. Jangan-jangan isi hati kita adalah kepahitan, masa lalu, kenangan yang menyakitkan. Ada seorang anak muda, ganteng dia, ganteng. Lalu saya kaget bahwa dia sudah umurnya 30-an, belum pacaran. Lalu saya tanya, lu nggak pacaran? Lu menjadi pastor? Enggak, Romo. Lalu kenapa nggak pacaran? Romo, saya dulu pacaran dengan perempuan yang 5 tahun lebih tua dari saya. Lalu semenjak saya pacaran, mama nggak setuju. Mama nggak suka saya pacaran dengan yang lebih tua. Dan akhirnya karena saya tidak mau mengecewakan mama, saya putuskan pacar saya.
Dan akhirnya saya katakan saya tidak akan pernah pacaran lagi. Lihat, orang ini adalah orang yang isi hatinya penuh dengan rasa sakit. Penuh dengan penderitaan. Jadi kalau anak ini berkata, kalau saya tanya, kalau begitu yang membuat kamu menderita karena keputusan mama kamu. Lalu dia jawab, iya. Terus saya mengatakan, tolol kamu, goblok kamu, kata saya. Yang membuat menderita, lo tahu, bukan mama kamu, gitu ya. Kalau mama kamu menolak yang itu, ya sudah, kau bisa cari yang lain. Gitu. Tapi kalau hati kamu masih dengan dia, ya sudah, jalani saja dengan dia. Gitu. Tapi restu orang tua Romo, ya sudahlah, kamu yang mau menjalani, teruskan. Gitu. Mama boleh mengungkapkan ketidaksetujuannya, boleh sebagai seorang ibu, boleh, silahkan. Tetapi apakah harus selalu dituruti? Itu perkara lain. Jadi kita harus mengerti bahwa orang yang dewasa harus memutuskan kehidupan untuk diri Anda sendiri. Saya masih ingat, saya pernah cerita juga, seorang anak perempuan, pinter sekali. Saking pinternya, kadang-kadang kan anak pinter itu rada aneh gitu ya, cara berpikirnya gitu, out of the box gitu. Saking outnya kemana-mana gitu. Dia pinter sekali, lalu dia punya cita-cita mau masuk seni rupa ITB. Mamanya ingin dia masuk kedokteran Unpad, dan pasti perempuan itu mampu. Tapi perempuan itu nggak mau, enggak, saya nggak mau kedokteran Unpad, saya mau seni rupa ITB. Lalu mamanya berkata, lu mau cari apa? Lu mau kerja apa seni rupa ITB? Lulus paling-paling kamu juga tukang jadi tukang gambar di Malioboro sana gitu, gambarin orang-orang foto doang. Biarin, saya pokoknya mau seni rupa ITB. Lalu anaknya tetap nggak mau, saya mau seni rupa ITB. Mamanya tetap, kamu harus kedokteran. Karena konflik terus, akhirnya dibawa kepada saya. Datang dengan suaminya. Yang menarik adalah, bagi saya adalah apa? Suaminya. Suaminya tuh diem aja, cuma diem aja. Mamanya dengan anaknya ribut, suaminya, oh. Lalu akhirnya setelah dua-duanya ribut, ibunya ribut, anaknya juga ribut, saya berkata, yuk kita berdoa ke kapel. Lalu kita berdoa. Lalu saya hanya berkata, di hadapan sakramen Maha Kudus, Tuhan, lembutkan hati mereka. Lembutkan hati mereka. Biarkanlah kuasa Roh Kudus yang berhembus mengurapi hati mereka. Setelah kita berdoa, mereka keluar tempat ruang tamu, saya kembali lagi ke ruang tamu. Lalu akhirnya saya tanya kepada ibu, ibu bagaimana? Ibu, Romo, tanya dulu anak saya. Lalu anak perempuannya berkata, Romo setelah doa, saya ingin tetap masuk seni rupa ITB. Lalu akhirnya, ibu bagaimana? Ya Romo, saya itu sudah tua ya Romo. Dan kan kita harus dekat dengan Tuhan, saya harus menghargai anak saya. Setelah tadi Romo mendoakan, saya akhirnya berkata, saya ingin anak saya tetap masuk ke kedokteran Unpad, Romo. Terus saya langsung kukur-kukur gitu ya. Lalu bagaimana? Tapi ya sudah Romo, saya tetap menghargai apa yang diputuskan anak saya. Tapi kalau saya boleh mengatakan dari hati saya ingin dia masuk ke kedokteran. Jadi lihat di sini bahwa kalau orang di dalam hatinya isinya hal-hal yang buruk, scrupulous, hal-hal yang selalu yang ingin dia kejar, maka dia harus membereskan. Maka di situ pentingnya kita berbicara tentang apa? The power of forgiveness. Gitu. Prayer tidak akan jalan, tidak akan mulus kalau tidak ada forgiveness. Kenapa penting forgiveness ini? Karena kita tadi lihat isi hati manusia itu seperti apa. Kalau isi hati manusia isinya kebencian, kemarahan, duka cita, maka ia tidak akan pernah meledakkan kata-kata dari kerendahan hati. Selalu meledakkan kata-kata dari apa? Pain, dari rasa sakitnya. Nah, teman-teman, mungkin kita
harus sadari sebetulnya rasa sakit, rasa kecewa itu berada di mana di dalam batin kita. Sigmund Freud, salah seorang tokoh yang berbicara tentang psikoanalisa, dia berkata tentang kesadaran dan bawah sadar. Dan dia berkata, I don't know gitu ya, exactly. Tetapi saya percaya, dia mengatakan 10% manusia itu ada di dalam sadar. Katakanlah 90% ada di dalam bawah sadar. Lihat semua yang kita lakukan tanpa sadar benar gitu. Orang kan nggak mungkin pakai celana di kepala, gitu ya. Tidak perlu disadari langsung dikasih celana, langsung taruh di bawah gitu. Dikasih topi nggak mungkin dijadikan ditaruh di kaki. Dia tanpa sadar langsung dikasih di atas kepala, gitu ya. Jadi ini di bawah sadar ada sesuatu yang dilakukan secara otomatis, itu adalah sesuatu yang di bawah sadar dilakukan. Maka kadang-kadang ada orang pun naruh ke kacamata di kepala, lalu dia bertanya, kacamata gua kemana? Kacamata gua kemana? Di kepala lu apa itu? Oh, kacamata, kata dia itu. Kenapa? Karena di bawah kesadaran. Nah, Sigmund Freud berkata, di bawah paling dasar di kesadaran itu, di situ ada rasa sakit, ada rasa kecewa, marah, jengkel, merasa dikhianati, merasa dibanding-bandingkan, merasa dicaci maki, ditinggalkan orang yang disayang, itu ada di dalam bawah sadar. Kenapa sampai ada di situ? Karena pengalaman-pengalaman ini cenderung oleh manusia ingin dilupakan, ditekan. Benar atau tidak? Kita tidak pernah mau ingin mengingat-ingat pengalaman kebodohan kita. Kita tidak mau mengingat-ingat pengalaman jelekan kita. Kita sedih kalau diungkit-ungkit oleh teman pengalaman kejelekan kita. Seorang ibu pernah kena COVID gitu ya. Lalu kena COVID itu dia itu harus memakai selang oksigen. Gitu. Sebelum sembuh telang oksigennya sudah dia bereskan. Lalu anaknya yang dokter berkata, "Mama, kenapa oksigennya tidak dipasang? Ini sedang latihan bernafas." Supaya nggak lupa napas. Lalu anaknya itu berkata, mama itu sedang sakit, butuh oksigen. Gitu. Kalau perlu tuh telan tuh tabung oksigennya, gitu ya. Jadi kalau mamanya tuh ketemu dengan saya, ibu begini, dia tersinggung. Apa sih Pak Sur? Ulang-ulang lagi, kata dia itu. Jadi lihat, orang itu ingin sekali bahwa secara di bawah sadar, segala pengalaman pahit itu diturunkan ke bawah, dilupakan, dianggap tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Ingat, luka batin itu seperti bola di dalam air. Pada saat bola itu ditekan ke bawah, bola itu punya daya untuk naik ke atas. Jadi semakin luka, kekecewaan, sakit itu ingin kita lupakan, justru makin muncul, justru makin naik, justru makin nendang ke atas. Maka lihat, menghadapi pengalaman pahit, pengalaman kekecewaan, ada dua pilihan. Menolak, melawan, menghindar. Jadi kalau kita menolak, saya nggak kecewa kok, saya nggak marah, saya biasa aja. Anda akan hidup di dalam kepalsuan. Anda akan hidup di dalam pembohongan diri. Anda mendustai batin Anda yang sakit. Anda membohongi diri Anda yang sebetulnya kecewa, tertekan. Dan pilihan yang kedua adalah menerima. Dengan menerima itu berarti apa? Saya memasuki penderitaan. Dan kalau saya berani memasuki penderitaan, nanti kita keluar setelah membereskan penderitaan itu, saya akan menjadi pribadi yang otentik. Pribadi yang terbebas dari penderitaan. Pribadi yang bahagia, lebih berkembang. Jadi selalu jangan pernah lupa, setiap penderitaan itu selalu membawa berkat. There's no crown without cross. Jadi kemuliaan itu hanya bisa didapat pada saat orang berani mengalami, menghadapi, menerima penderitaan, pengalaman pahit. Nah, kalau orang menolak, melawan, menghindar pengalaman pahit,
orang itu akan selalu apa? Orang itu akan selalu menjadi pribadi yang otomatis. Dilukai, marah. Dilukai, jengkel. Dilukai, tersinggung. Jadi kayak putri malu. Disentuh sedikit, langsung menutup diri. Di situ letaknya. Jadi dia akan menjadi pribadi seperti putaran kaset gitu ya. Ada aksi, reaksinya pasti begitu. Tapi kalau orang sudah bisa menerima, ada aksi, reaksinya bisa dia pilih. Dia bisa marah, dia juga bisa oke, enggak apa-apa. Ya betul, saya punya kepahitan. Saya tidak perlu membalas dia. Karena dia memang tipikalnya orang seperti itu. Saya tidak perlu membabi buta pada dia. Nah itu, ada pilihan. Jadi setiap aksi itu selalu membuat kita harus bisa memilih. Jangan membuat kita bereaksi secara otomatis. Kalau kita masih bereaksi secara otomatis, itu berarti saya belum punya kemampuan untuk menerima, apalagi memaafkan. Gitu ya. Jadi menerima saja belum bisa, nggak mungkin kita bisa memaafkan. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Jadi cinta yang ditawarkan oleh Kristus bukanlah cinta yang melankolik gitu ya. Cinta yang selalu indah tadi dikatakan oleh Diana itu. Cinta yang selalu berseri-seri gitu. Cinta yang selalu tertawa terbahak-bahak. No. Cinta yang ditawarkan oleh Kristus adalah apa? Through the pain. Melalui rasa sakit. Bahkan Ibu Teresa pernah berkata, di saat engkau mencintai, kau harus sampai pada tetes air mata. Disitulah terbukti kesungguhan cinta itu. Jadi kesungguhan cinta itu terbukti pada saat kita meneteskan air mata untuk orang yang kita sayangi. Atau karena oleh orang yang kita sayangi. Karena. Jadi walaupun kita meneteskan air mata, kecewa, jengkel, disakiti, saya tetap mencintai dia. That is the love from our mother, isn't it? Gitu ya. Jadi seorang ibu walaupun disakiti oleh anaknya, dia akan tetap mencintai anaknya. Dan cinta itu adalah cinta yang sungguh mengalir. Kenapa? Karena dia tahu anaknya lahir dari rahim dia. Anaknya adalah bagian dari hidup dia. Jadi seandainya pun anaknya ini melukai dia, dia tetap rela untuk dilukai, untuk kebahagiaan yang dia sayangi. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup di dalam luka dan membereskan luka, maka syarat mutlak untuk merasakan kasih, merasakan kebaikan Tuhan adalah pertobatan. Dan pertobatan itu bukan berarti semata-mata masa prapaskah saya tobat karena saya sudah berdosa A, B, C, D, saya nggak akan melakukan itu. Saya tidak berbicara tentang hal itu. Saya berbicara pertobatan seperti ditulis oleh Bapak Paus dalam surat Misericordia Vultus di dalam tahun kerahiman istimewa 2017 kalau nggak ya, yang artikel 9. Dikatakan, melepaskan amarah, murka, kekerasan, dan balas dendam adalah kondisi yang diperlukan untuk hidup dengan penuh sukacita. Ingat, jadi orang tidak akan pernah punya sukacita yang mendalam kalau masih menyimpan kemarahan, kalau masih menyimpan kemurkaan, kalau masih menyimpan keinginan untuk membalas dendam. Kenapa? Karena energi ini akan menghabiskan pemikiran dan hati kita. Jadi kalau kita ingin membalas dendam, ketemu orang itu atau ingat orang itu, selalu ingin merangkai, aduh gua mau buat apa ya supaya dia ngerasa jengkel, supaya dia merasakan seperti apa yang saya rasakan. Maka lihat, tidak akan ada damai sukacita di situ. Gitu ya. Ingat dia, habislah energi kita. Habislah pikiran kita.
Apalagi kalau ketemu dia. Gitu ya. Jadi di situ letaknya Bapak Paulus berkata, orang harus berani melepas. Maka sakramen pengampunan adalah sakramen liberation. Sakramen melepaskan. Jadi ingat dalam Injil Lukas bab 18 ayat 14 dikatakan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini yang dikatakan oleh pemungut cukai waktu berdoa dengan orang Farisi yang tadi saya gambarkan di depan. Dan apa yang terjadi dengan pemungut cukai? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Jadi liberation itu adalah kemauan, kesungguhan kita untuk berani letting go. Jadi di dalam sakramen pengampunan kita harus berani letting go. Walaupun tahu Tuhan, dia itu orang yang sekian lama saya sayangi. Sekian lama saya percaya pada dia. Tapi dia kok menyakiti hati saya. Maka disitulah kita berani untuk letting go. Keluarkan rasa marah, sedih, putus asa, kecewa dari batin Anda. Karena Injil Lukas 11:4 pun mengatakan, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa Pastor harus memaafkan? Kenapa kita harus melepaskan? Karena itu syarat kita untuk diampuni oleh Tuhan. Selama kita tidak bisa mengampuni sesama, Allah pun tidak akan pernah mengampuni kita, gitu ya. Jangan lupa itu. Jadi jangan berkata bahwa Allah itu maha rahim, Allah itu maha berbelas kasih. Benar, tapi kerahiman Allah menjadi percuma. Kerahiman Allah menjadi tidak ada dayanya kalau kita masih menyimpan kemarahan. Dan kalau kita masih tidak mampu memaafkan orang yang menyakiti kita. Dan kalau Anda bertanya, bagaimana saya bisa mampu memaafkan? So, let God. Biarkan Allah berkarya dalam diri kita. Kalau saya yang harus memaafkan, saya ini orang yang sudah terluka dan masih harus memaafkan, kalau begitu kan penderitaannya 2 kali, Pastor ya. Sudah disakiti, sudah harus memaafkan. Penderitaannya 2 kali. Dia enak-enak aja gitu, udah nyakitin, masih dimaafkan, diterima lagi gitu ya. Seperti anak bungsu, toh anak bungsu kan kurang ajar gitu ya. Sudah ngambil setengah hartanya, pulang, masih dapat harta lagi, dipestakan lagi. Kurang ajar banget dia, dijadikan anak lagi gitu ya. Maka kita hanya bisa punya kemampuan untuk menerima orang yang menyakitkan itu dengan kekuatan Allah. Maka Injil surat pertama Rasul Yohanes pun berkata apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi di situ pentingnya kita melihat bahwa pengampunan itu adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah pada kita. Tapi karunia itu baru diberikan kalau ada keberanian untuk let go. Jadi ini tahapan yang harus kita lakukan gitu ya. Kita bisa memaafkan, forgiveness, kalau kita berani melepaskan dan membiarkan Tuhan memberikan rahmat pengampunan kepada kita. That is liberation. Itu liberation. Gitu ya. Dan liberation yang kita lakukan akan selalu membawa apa? Restoration. Selalu akan memperbaharui hidup batin kita. Selalu akan membuat kita kembali menjadi pribadi yang punya damai dan sukacita. Maka terakhir, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. People ask me what advice I had for married couple struggling in their relationship. I always answer, pray and forgive. And to young people from violent homes, I say, pray and forgive. And again, even to the single mother with no family, support, pray and forgive.
I think that is the right one, gitu ya. Jadi Ibu Teresa berkata, hanya kuasa doa dan pengampunan yang membuat kita bisa bertahan menjadi anak Tuhan. Hanya kuasa pengampunan dan doa yang membuat kita bisa menikmati damai sukacita di dalam Tuhan.